وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Syukran lillah, kita bersyukur kepada Allah atas kebanyakan nikmat yang sering dilalaikan oleh umat Rasul. Nabi berkata, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi sihat wal farah. Dua nikmat yang sering dilalaikan, as-sihat, kesehatan, wal farah, dan waktu luang. Maka kita bersyukur Allah titipkan kesehatan dan waktu yang bermanfaat untuk hadir di majelis mubarak dan berkumpul dengan kalangan-kalangan hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat subuh yang dimuliakan Allah, Liza Muhammad mengucapkan syukran jazakumullahu khairan jaza wa syukran jazakumullahu khairan katsira kepada Bapak Musyidi selaku Ketua Takmir Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Situbondo yang telah mengizinkan saya Rizal Muhammad untuk bermajah dengan antum semuanya, dan saya yakin yang duduk di sini adalah hamba-hamba Allah calon masyhur. Amin. Bila awal saya mengucapkan akbarallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal ayati wal faizin. Semoga Ramadan yang berlalu tetap meninggalkan bekas untuk senantiasa taat kepada Allah. Sebab satu nasihat yang diberikan Rasul kepada Abu Dzar dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi nomor 1987, ittaqillah haitsu kunta. Taatlah kepada Allah di mana engkau berada. Wa adbi sayyi'atul hasanata tamhuha. Iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan senantiasa memiliki akhlak. Tiga nasihat ini secara khusus untuk Abu Dzar, tetapi secara umum untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan berlalunya Ramadan harus meninggalkan bekas? Kita buka surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Orang yang sukses, wa'bud rabbaka, selalu taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai orang itu menemui al-yaqin. Ma makna al-yaqin? Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Orang pasti yakin tentang kematian. Al-yaqin adalah kematian. Seseorang yang sukses maka akan taat kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, tidak musiman. Makanya Ramadan membawa manusia pada dua tabiat. Yang pertama, Ramadhaniyin. Apa itu Ramadhaniyin? Orang yang hanya taat di bulan Ramadan, orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, orang yang mencintai Allah di bulan Ramadan. Ramadan lewat, maka tabiat kebaikan dan ketaatan yang mendapat seiring dengan usia Ramadan. Tetapi kita diharapkan menjadi Rabbaniyin, orang yang taat kepada Allah, yang istiqamah di dalam Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai Anda dan saya menemui al-maut, kematian. Hingga inilah yang kita inginkan, berakhir dengan husnul khatimah.
Bukan cuma baik di awal, tetapi suhul khatimah di akhir. Oleh karena itu diharapkan kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, kematian yang betul baik membawa ketaatan. Maka Ramadan kita berharap kepada Allah selalu meninggalkan bekas. Bekas apa? Dalam Quran surah An-Nahl surat ke-16 di ayat yang terakhir, ayat 128. Karena surat An-Nahl memiliki 128 ayat. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang baik. Dua barometer ini ukuran Bapak Ibu. Secara zahir Anda taat, secara zahir Anda ke masjid, tetapi secara aplikasi akhlak kita tidak baik pada manusia, maka percuma. Makanya dalam bulan Ramadan Rasulullah mengingatkan kita, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa Allahu hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Man lam yada' qaula zur. Siapa yang berpuasa tapi mulutnya berkata dusta, mulutnya nyinyirin orang, mulutnya suka menghina orang, mulutnya suka menyakiti orang, dan mengaku dirinya paling suci dan merendahkan orang lain, maaf, secara zahir kelihatan tampak soleh, secara batin dan attitude tidak berharga di hadapan Allah. Sebab innamal ifku tamimmas shalihat akhlak. Ibadah yang kita kerjakan berakhir pada bagusnya akhlak. Ibadah yang kita kerjakan membuat manusia nyaman dengan status kita sebagai seorang muslim. Al-muslim saliman muslimuna lisanihi wa yadihi. Seorang muslim selamat mulut dan tangannya dari menyakiti orang lain. Makanya kalau ada tabiat orang soleh tetapi suka merendahkan orang lain, menghina orang lain, saya perlu tanyakan kepada orang itu, Anda baca Quran apa? Di hadis mana diajarkan oleh Nabi untuk mencaci maki orang lain? Bukankah dalam Quran surah Al-Hujurat surat 49 ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Setiap mukmin bersaudara, Pak. Haram Anda bicarakan, haram Anda sakiti, haram Anda lukai. Sebab fa'aslihu baina akhwaykum, kalau ada pertikaian damaikan, bukan cuma berkompor dari manusia. Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunu khairan minhun wa la tanmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yahkum fa'ulaika humul zalimun." Satu kelompok dilarang mengolok-olok kelompok yang lain. Bisa jadi kelompok yang diolok-olok lebih baik. Satu wanita dilarang mengolok-olok wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang diolok-olok lebih baik. Jangan mencaci maki saudaramu, jangan memanggil gelar buruk untuk saudaramu. Wa man lam yakum fa ulaika humul zalimun. Anda tidak bertobat, maka Anda zalim di hadapan Allah. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu tuqulu katsiran minallah inna ba'dahu ridh wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mimman fakaritum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dilarang berburuk sangka, dilarang membicarakan kejelekan saudaranya. Coba Bapak perhatikan hadis riwayat Tirmidzi nomor 2505. Nomor 2505. Man ayyara akhahu bidabbi. Barang siapa yang membicarakan dosa saudaranya. Man ayyara akhahu bidabbi. Siapa yang mampu mulutnya membuka aib saudaranya, lam yamut, maka orang itu tidak akan mati hatta hakmaluhu, kecuali melakukan apa yang ia bicarakan dari dosa saudaranya. Itulah yang membuat kita berkaca pada hadis riwayat Abu Daud nomor 4799. Ma min asqalu fil mizan, tidak ada sesuatu yang memberatkan mizan min husnul khuluq kecuali akhlak yang baik. Inilah yang menjadi ukuran kita. Apakah setelah Ramadan Anda semakin taat? Apakah setelah Ramadan Anda semakin baik? Apakah setelah Ramadan Anda masih suka mencaci orang lain? Dan perlu dipertanyakan kepada seseorang yang suka merendahkan saudaranya, sebab haram hukumnya Anda menjatuhkan kehormatan saudara Anda. Oleh karenanya, mari kita kembali Quran, mari kita kembali pada hadis sebagai pegangan yang kuat bagi kita.
taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi was sunnata rasulih. Dua perkara yang menyelamatkan kita, Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada kekuatan dua perkara ini kecuali setiap muslim dan mukmin kembali pada kekuatan Quran sebagai hudan linnas wa hudan lil muttaqin. Maka kita berharap Ramadan jauh meninggalkan kita, tetapi bekasnya akan kita bawa sampai al-maut. Ramadan memang pergi jauh meninggalkan kita, tetapi kekuatannya akan terus kita bawa hingga kita menjumpai Allah. Maka hari ini saya akan menyambungkan dua hadis, mutiara hadis yang sangat penting untuk senantiasa kita renungkan dan menjalani hidup ini. Yang pertama, hadis riwayat Tirmidzi nomor 2516. Sekali lagi, hadis riwayat Tirmidzi nomor 2516. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Saat itu Ibnu Abbas masih berusia balik, Bapak Ibu, dan dia berada di samping Nabi atau bahkan berada di belakang Nabi, dan Nabi menyampaikan satu nasihat kepada Ibnu Abbas. Ya gulam. Kalimat gulam ini diberikan kepada seseorang yang masih usianya balik atau belia masih muda. Ya gulam, inni uallimuka kalimat. Aku titipkan kepada engkau beberapa perkara kalimat. Kalau kalimat ini kau renungkan, maka demi Allah hidupmu akan sukses dunia akhirat. Lalu Rasulullah menjelaskan beberapa perkara. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga Anda. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapan Anda. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Berdoalah kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Sesuatu yang ditimpakan kepada engkau maka pasti akan berlaku walaupun orang tidak menyukainya, dan sesuatu yang tidak diberlakukan kepada engkau maka tidak akan berlaku walaupun orang menginginkannya. Berarti kalimat ini mengajarkan kepada kita satu bentuk kekuatan. Selama Anda menjaga Allah, Bapak Ibu, selama Anda menjaga Allah, maka hidup kita pun akan dijaga oleh Allah. Ihfadillah yahfadka. Ini adalah kekuatan ba'da Ramadan. Apakah kita mampu menjaga apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan? Bagaimana salat malam kita? Bagaimana puasa sunnah kita? Bagaimana tabiat ibadah salat kita? Gak usah jauh-jauh deh. 1 Syawal ba'da salat Id. Berapa yang ingat salat berjamaah di masjid? Orang keluar pakai baju baru, mendatangi keluarganya, salam-salaman. Tetapi apakah salat zuhur di masjid? 1 Syawal ketika salat Id, tengok berapa orang yang salat zuhur dan asar berjamaah di masjid. Banyak yang lupa kepayahan silaturahim, tidur di rumah, tidak salat berjamaah. Ini sudah menandakan betapa fatalnya seorang muslim dalam menyikapi Idul Fitri. Gak usah jauh-jauh, Pak. Riset data 1 Syawal ketika Idul Fitri, salat zuhur, asar, isya, kita lihat berapa yang berjamaah di masjid. Betapa banyak orang mementingkan kepentingan yang sebenarnya tidak wajib dilakukan, tetapi meninggalkan yang wajib dilakukan. Betapa dia punya power untuk bisa mendatangi orang dengan baju baru, sandal baru, dan kue baru dan makanan baru, tetapi meninggalkan salat zuhur dan asar berjamaah di masjid ketika 1 Syawal. Ini menandakan fenomena umat baru 1 hari meninggalkan Ramadan, baru 1 hari Ramadan meninggalkan kita. Jawabannya, masjid sudah terasa sepi kembali. Inilah kenapa hadis ini penting untuk kita renungkan. Ihfadillah yahfadka. Anda menjaga Allah, Allah akan menjaga Anda. Dan kekuatan umat Rasul di hadis ini. Yang kedua,
Hadis riwayat Muslim nomor 38. An Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, dari Abu Sufyan Al-Thaqafi. Qultu ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'al anhu ahadan ba'daka. Kasih aku nasihat ya Rasul, dengan perkataanmu aku tak perlu bertanya kepada orang lain, tetapi cukup kepada engkau. Qala, Nabi mengatakan, qul amantu billah thumma istaqim, berimanlah kepada Allah dan istiqomah. Masya Allah. Coba kita renungkan surat Hud, surat 11 ayat 112, yang membuat kepala Rasul langsung beruban ketika menerima firman ini. Coba kita tanyakan kepada Nabi, kenapa engkau beruban ya Rasul ketika menerima ayat ini? Nabi berkata sambil menangis, fastaqim kama umirta, istiqomahlah engkau sebagaimana Allah perintahkan untuk taat dalam jalan kebaikan. Wa man taba ma'aka, bertobatlah engkau bersama orang-orang yang tabat. Wa la tadghaw, jangan berlebihan dalam menjalani kehidupan. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa-apa yang kita kerjakan. Ini menandakan perbuatan istiqomah adalah perkara yang sangat hebat, perkara yang sangat besar. Kalau memang tidak besar, Nabi tidak akan langsung berubah. Orang menggampangkan istiqomah iktidal. Mari kita buka Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengaku Allah harus diikat dengan istiqomah. Tidak dikatakan hamba yang beriman kalau hanya beriman di awal tetapi tidak tetap sampai di akhir. Kita buka Quran surah Al-A'raf ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah tidak akan pernah sedih dan takut, karena jaminannya adalah Allah. Lalu apa yang membuat kita enggan untuk memegang istiqomah dalam kehidupan ini? Dalam satu hadis riwayat Ahmad, la yastaqimu imanu 'abd, tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sebelum hatinya dulu istiqomah. Artinya apa? Anda tidak akan menjadi orang baik sebelum memperbaiki hati. La yastaqimu imanu 'abdin, tidak akan istiqomah keberadaan seorang hamba, imannya seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sebelum Anda perbaiki hati dulu, Pak. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hati Anda tidak akan baik melainkan lisan diperbaiki. Subhanallah, lagi-lagi perkara mulut yang diperkarakan sama Allah dan Rasulnya. Hati ini akan tampak dari kebaikan lisan. La yadkhulu rajulul jannah, dan tidak akan pernah masuk surga. La ya'manu jaruhu, seseorang yang tidak menjaga tingkah lakunya untuk tetangganya. Oleh karenanya, lagi-lagi iman itu berkaitan dengan akhlak. Lagi-lagi iman itu berkaitan dengan attitude. Makanya kebaikan ibadah seseorang yang tidak diiringi oleh akhlak dan kebaikan mulutnya, meremehkan orang, merasa sombong, merasa paling suci, merasa paling baik, keluarkan ayat yang menyatakan seorang muslim harus merasa lebih tinggi dari muslim yang lain. Keimanan kita, tabiat ibadah akan berpengaruh kepada tingkah laku. Kalau tingkah laku kita bagus, pasti bagus. Hadis ini sudah jelas. La yastaqimu imanu 'abdi, imanmu tidak akan istiqomah hatta ya'taqima qalbuhu. Bersihnya hati ini penting banget, dan bersihnya hati ini tidak ada apa-apanya selain bisa menjaga lisanmu. Wasu'ila an at-tarima yudkhilusan jannah. Dua perkara yang akan membuat manusia masuk surga: taqwa wa husnul khuluq. Taqwa dan akhlak.
wasuila an aktsarima yudkhilu nar, dan dua perkara manusia akan diletakkan di jurang neraka. Mereka yang tidak bisa menjaga di antara dua lubang, al-famu wal farju, lubang mulutmu dan lubang kemaluanmu. Maka pertanyaannya, apakah Anda sebagai seorang muslim yang telah berhijab lebar selamat dari tidak membicarakan orang? Ibu, boleh angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang? Ada? Atau bapak, saya minta kejujuran Anda semuanya. Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ternyata lisan kita belum terselamatkan. Ternyata ibadah kita belum maksimal dari menggibah sesuatu yang tidak penting, membuka aib orang, tidak menahan mulut kita dari menyakiti dan mendolimi orang. Inilah kenapa keselamatanmu terletak di antara dua lubang, al-famu wal farju, lubang mulut dan lubang kemaluan. Hadirin salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259, Ali bin Umar an-Nabuqal dari Ibnu Umar, ia berkata, faja'ahu rajulun minal ansar, datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar, fassalamu ala Nabi, yang mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawabnya dan mengajukan pertanyaan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Rasul, siapakah mukmin yang utama di hadapan Allah? Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah mukmin yang utama? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik adalah yang paling bagus akhlaknya. Masya Allah. Mari kita berkaca bagaimana akhlak kita kepada saudara kita. Anda boleh beda prinsip, tapi jangan permalukan saudara Anda di hadapan umum. Anda boleh beda prinsip, tapi jangan pernah menghina saudara Anda di hadapan umum. Karena etika berbicara selalu diperhatikan dalam Islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah berbicara yang baik, kalau tak mampu lebih baik diam. Kalau Anda punya manhaj yang berbeda dan Anda yakini itu, jangan pernah mulut Anda melukai dengan keyakinan manhaj Anda. Jangan pernah. Karena apa? Bukan begitu cara menasihati saudara Anda. Untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hendaklah dakwah itu dengan lembut, hikmah, dan tidak menyakiti. Mereka muslim tidak membaca Quran, mereka muslim tidak membaca hadis, tapi mereka muslim membaca Anda. Anda adalah perwakilan Quran yang hidup. Ibu adalah perwakilan hadis. Kalau Islam tampil dengan makna sesungguhnya, haqqul qatihi dari Allah, Islam akan menjadi agama yang beradab dan mereka akan simpati pada kita. Oleh karenanya, kalau menjaga akhlak, sebab apa? Ayyul mu'minina afdal. Kau tak akan seorang mukmin, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Kemudian pertanyaan kedua, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Siapakah manusia yang paling cerdas? Manusia yang paling cerdas bukan manusia yang mengaku dirinya paling suci dan pintar. Manusia yang paling cerdas, aktsaruhum limauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da istiqdada, ulaikal aqyas. Mereka yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal menuju mati. Dan ternyata kematian hanya diukur dari dua aspek, taqwallah wa husnul khuluq, taat kepada Allah dan pribadi akhlak yang baik kepada sesama manusia. Ramadan sahih tarbiyah mengajarkan kepada kita tentang kekuatan aspek ini. Istiqamah dalam ketaatan dan istiqamah dalam kebaikan. Sebab yang saya bicarakan tidak lepas dari Quran dan hadis. Bapak Ibu bisa cek hadis yang saya sampaikan, derajatnya seperti apa, termasuk ayat-ayat yang saya sampaikan. Sebab seorang dai ketika berbicara bukan berdasarkan imajinasi, bukan berdasarkan sesuatu menurut pemikirannya, tetapi Quran dan hadis adalah patokan seorang muslim dalam berbuat dan bertindak. Dan seseorang yang betul-betul menggunakan Quran dan hadis dalam hidupnya dari Allah, dia seimbangkan kebaikan di dunia wal akhirah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ceramah akan dari waktu syuruk ya. Jangan
Tambah lagi sampai jam 8. Saya kira tambah lagi sampai jam 8. Karena saya masih pulang jaga itu dengan sama saya. Baik, kita lanjutkan. Di 525 tambah lagi 10 menit. Tidak 1 jam. 10 menit saja ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Bekas itu bernama istiqomah, Pak. Ini berat. Bekas itu bernama istiqomah dan ini berat. Apakah kita mampu menjalankan semuanya? Inilah yang kita harapkan. Pertama, jagalah keberadaan sholat di masjid. Ini harga mati bagi seorang muslim, terutama laki-laki. Kalau wanita dibebaskan untuk tidak ke masjid. Di mana letak sholat wanita terbaik? Rumahnya. Kalau mau ke masjid boleh dengan 3 syarat. No make up. Ibu kalau ke masjid nggak usah pakai lipstick ya. Mau dilihat siapa? Kan ada Ustaz Riza. Halo. Yang kedua, no perfume. Hukum wanita pakai wangian ke masjid, maka Nabi mencap dia sebagai wanita pelacur. Oleh karenanya wanita yang ke masjid nggak usah pakai wangi-wangian. Ustaz, bau ketek, lebih baik bau ketek original daripada wangi dicium oleh laki-laki ajnabi yang bukan suaminya. Tetapi kalau di rumah silakan ibu mandi parfum pakai, tapi kebalikan Pak. Kadang perempuan lebih wangi dibuat di rumahnya berantakan. Betul. Kalau ke kondangan, subhanallah. Itulah yang membuat wanita tidak dibebankan di masjid. Namun laki-laki, saya lihat sholat subuhnya ini tidak memenuhi kuotanya Nabi, Pak. Masjid Al-Jihad ini kuota sholat subuhnya tidak memenuhi kuotanya Rasul. Saya heran. Umat Nabi ini mengaku cinta Nabi, tapi tidak melaksanakan perintah Nabi. Itu namanya cipak, cinta palsu. Kalau memang tidak cipak, kuota masjid ini akan penuh sampai lantai 2. Bukankah Bapak dan Ibu telah membaca 5 ayat kemenangan umat Islam dalam Quran surah Al-Isra, surah 17, 78, 79, 80, 81 dan 82? Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Tegakkan salat subuh berjamaah. Bahkan Yahudi lebih peka pada ayat ini, dan orang Yahudi berkata umat Islam itu akan berjaya kalau salat subuhnya setara dengan salat Jumat. Saya yakin di Masjid Al-Jihad ini Jumatannya subuhnya Kenapa saya katakan kuota kita tidak memenuhi, Pak? Kuota salat subuh ini tidak memenuhi kuotanya Rasulullah. Itulah yang saya katakan, kenapa umat ini tidak seperti Ramadan? Saya yakin kalau Ramadan lebih penuh dari ini rasanya. Tapi kemana umat? Aina antum mudik OMG. Baiklah, kita pahami kalau mudik. Tapi setelah mudik, apakah nanti seperti sholat Jumat subuhnya? Saya tunggu perkembangan. Karena apa? Ayat ini adalah harga mati. Bahkan dalam satu hadis riwayat Bukhari 657, riwayat Muslim 437, 615 Bukhari. Redaksinya beda, redaksinya mirip, tapi kalimat hadisnya yang panjang dan pendek. Untuk Bukhari 657, laisa shona asqana 'alal munafiqin min salatil fajr wal isya. Kalau engkau ingin melihat orang-orang munafik, Islam tapi munafik, lihat salat subuh dan isya-nya. Kalau orang itu tidak berjamaah di masjid, maka dia munafik sejati, itu dari 100%. Karena memang ukuran seorang muslim laki-laki diukur dari salat isya dan subuh. Walau yang namun mafihima, seandainya mereka tahu keutamaan salat subuh dan isya berjamaah, la atawhuma walau habwa, mereka akan datang ke masjid dengan cara merangkak. Bahkan Nabi akan membakar rumah-rumah yang ketahuan laki-lakinya sholat di rumahnya. Kalau tidak melihat perempuan dan anak-anak, Nabi akan membakar rumah-rumah yang laki-laki sholat di dalamnya. Berarti apa?
Anda jangan tinggalkan 5 waktu di masjid, lebih-lebih subuh dan isya. Ini penting. Redaksi yang mirip hadis Muslim 437 dan Bukhari 615. Walau ya'lamuna ma fatil amri subuhi wal isya. Seandainya mereka tahu tentang kekuatan subuh dan isya, la atawhuma walau habwa, mereka ada datang ke masjid walaupun dengan cara merangkak. Masya Allah. Berarti jamaah subuh ini penting. Kekuatan subuh ini penting. Apalagi habis subuh jangan pulang. Tapi kenyataannya banyak yang pulang, alasannya kerja. Baiklah, diterima lagi alasannya kerja. Yang tidak punya kesibukan jangan meninggalkan masjid. Man shalla subha fi jamaah. Siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada, dan Anda tetap berada di tempat duduk Anda, fadhkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syam, sampai matahari terbit, summa shalla rak'ataini, ditutup dengan 2 rakaat pada saat terbit pertama masuk syuruk. Kana sekajri hajjat wa umroh, maka Anda setara dalam mengerjakan ibadah yang pahalanya seperti umroh. Bukan berarti Anda umroh. Nanti orang ngapain umroh? Kan aku sudah 2 rakaat fajar tiap hari. Bukan begitu. Pahalanya setara dengan orang yang mengerjakan ibadah haji umroh. Sama seperti umroh di Ramadan, hajjah. Orang yang mengerjakan umroh di Ramadan sama dengan haji. Berarti aku sudah haji besar dong. Bukan begitu. Setara pahalanya seperti mengerjakan haji akbar atau haji besar. Tetap kewajiban haji harus ikut. Maka subuh kali ini saya meminta kepada jemaah, mari tetap istiqomah di al-jihad, dan saya minta takbir untuk memenuhi kuota Nabi. Kalau tidak, umat Islam mundur peradabannya dan tidak akan punya harga diri. Apa 2 kalimat yang ditakuti Yahudi Bapak Ibu? Yang pertama, waladdallin. Gini doang begitu. Segini doang. Mereka tidak bergetar, dan cuma di masjid waladdallin. Amin. Mana umat? Aina umat Nabi? Mana umat Rasul? Kuotanya tidak tercukup untuk masjid ini. Kalau mereka sadar, maka demi Allah, lantai 2 sesak dengan manusia. Tetapi lagi-lagi mereka munafik. Makanya hari ini saya minta kepada takmir, ayo tahun depan bertemu saya subuhan. Sudah sempit sampai ke lantai 2. Gimana caranya? Salat Jumat. Ayo salat Jumat diisi begitu ya. Betul Pak. Biar sadar mereka. Ramai cuma Jumatan, subuh ramai, manukan. Maka kuota kita harus dipenuhi. Yang kedua, tentang kekuatan salat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Masyaallah. Bagaimana salat malam kita? Istiqamah mempertahankan salat malam adalah kehormatan bagi seorang muslim. Istiqamah dalam mempertahankan salat tahajud adalah harga diri bagi seorang muslim. Maka bawalah nilai-nilai Ramadan untuk senantiasa tahajud sebagai sumber kekuatan salat yang utama. Afdhal salat ba'dal faridah salatul lail. Salat yang utama setelah 5 waktu adalah tahajud. Ibu, aku bakal bertahajudnya, Bu. Oci, coba saya mau bertanya sama Ibu, Bu. Kalau kehilangan motor di Masjid Jihad sedih nggak? Sedih Pak. Kalau Bapak semalam kehilangan tahajud sedih nggak? Biasa aja. Anda kehilangan materi, ya ampun, sedihnya bertahun-tahun. Tetapi pertanyaannya, Anda kehilangan satu malam tahajud, apakah sedih merana seperti kehilangan materi? Itu yang membuat tolak ukur kita sejauh mana rasa meminta kita kepada Allah. Itulah kenapa
banyak umat ini membeli dunia dengan harga mahal, membeli akhirat dengan harga sampah. Itulah kenapa Nabi mengatakan, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a akhirat ila wasatiha. Di akhir zaman nanti kalian seperti makanan yang dikoyak-koyak oleh musuh kalian. Di akhir zaman nanti kalian seperti makanan yang diperebutkan oleh musuh-musuh kalian. Faqala qailun wa min qillati nahnu yawma idin. Apakah saat itu kami sedikit Rasulullah? La, bal antum yawma idin katsir. Akhir zaman kalian banyak, akhir zaman kalian melimpah, tetapi tak berkualitas. Umat ini di akhir zaman banyak, Pak. Islam itu banyak, tetapi seperti buih di lautan, tak bermutu. Loh, kenapa tak bermutu? Ada apa ya Rasulullah? Walakinnakum mithaqun kal-sayl. Sebab Allah menanamkan satu virus pada kalian. Wa yanzi'anna Allah min suduri aduwwikumul mahabbata minkum. Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Wa yadfi'anna Allah fi qulubikumul wahan. Dan Allah tanamkan satu virus yang bernama, Bapak Ibu tahu, wahan itu lebih jahat daripada corona. Wahan itu lebih jahat daripada COVID. Yang terbaru, varian terbaru Omicron. Ada lagi Omicron XY. Ada lagi nanti Polytron. Habis Polytron, Popcron. Apa lagi? Heboh. Umat Islam heboh dengan perkara imun, tetapi tidak pernah heboh dengan perkara iman. Sedangkan al-wahan ini adalah virus yang bukan menghancurkan imun saja, tetapi iman kita. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man wahan? Apa itu al-wahan Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Perasaan terlalu cinta kepada dunia, tetapi tidak mempersiapkan bekal menuju mati. Pertanyaannya, Anda mampu beli motor tapi belum berangkat umrah. Anda mampu beli mobil tapi belum berangkat haji. Anda mampu beli rumah tapi belum berangkat haji. Itu artinya apa? Anda punya penyakit wahan. Apa itu wahan? Terlalu sibuk dengan dunia. Motor bisa Anda beli loh, umroh enggak loh, rumah bisa Anda punya loh, haji enggak loh. Jawabannya belum dipanggil. Belum dipanggil, udah kali. Dari dulu sudah dipanggil. Jawabannya enggak punya uang, Anda merendahkan zat yang memberi uang. Jangan begitu jamaah. Terlalu banyak virus Allah menjadi umat, sehingga apa? Kita lalai dengan urusan hidup kita. Penutup dari saya, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Mari persiapkan amal terbaik yuk. Mari berbanyak amal terbaik yuk. Sisakan hidup kita untuk mendahulukan Allah. Kerjakan haji, umrah dulu deh. Jangan beli macam-macam deh. Itulah yang membuat saya dan Muhammad berpikir dengan keluarga. Sebelum punya rumah, kita berhaji dulu. Sebab ketika Anda berhaji, janji